Berpuasa bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak beraktivitas. Lalu bagaimana agar kondisi tetap fit walau berkegiatan seharian dan apakah benar berpuasa bisa memangkas lemak dalam tubuh kita? Nah, tips-tips bugar selama Ramadan ini akan kita bahas bersama dengan atlet binaraga Mas Ade Rai. Selamat pagi Mas Ade. Selamat pagi Mbak Anita, halo teman-teman semua dan juga pemirsa CNN. Oke, sehat-sehat ya Mas ya pastinya. Ya syukur, terima kasih Mbak juga ya. Oke, nah Mas ini kan kita sedang berbicara mengenai ada kayak mitos-mitos gitu ya, atau mungkinkah ini sebenarnya fakta gitu ketika kita berpuasa. Nah, berpuasa itu benar nggak sih bisa memangkas lemak? Jadi kalau kita bicara secara teoretis itu sesungguhnya badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga ketika tidak terjadi kehadiran insulin gitu ya. Insulin itu hadir karena pankreas kita merilis melalui beta sel ketika ada gula di badan kita. Nah, ketika kita berpuasa, apalagi kalau di bulan Ramadan kita berpuasa kurang lebih 14 jam kan ya Mbak ya. Nah, jadi sejak 4 jam pertama badan mencerna makanan gitu ya, sampai 8 jam, dan nanti setelah itu dia akan memakai atau mencari yang namanya, ini sebenarnya kayak semacam kecerdasan badan untuk mencari yang namanya alternatif alokasi sumber daya energi lainnya. Nah, makanya kenapa dia bilang ya udah saya akan pakai lemak yang ada di badan untuk menjadi sumber tenaga tersebut gitu. Jadi secara teoretis akan terjadi pembakaran lemak kalau memang tidak terjadi pemasukan makanan. Jadi kalau pemasukan makanan itu disebut dengan namanya food storing, pada saat tidak dikasih makan, pada saat insulinnya turun rendah, pada saat itu terjadi yang namanya fat burning gitu. Oke, artinya kalau pada saat berbuka puasa terus makannya jadi balas dendam, itu sama aja bohong ya Mas ya? Nggak bisa juga ya kalau kayak gitu ya? Ya sebenarnya justru kita balikin lagi itu lebih kepada cara pandang Mbak. Jadi contohnya ketika kita berpuasa selama 14 jam kita sebenarnya mendapatkan sebuah kemenangan ya. Kemenangan bukan dalam hal cuma keimanan tapi juga dalam hal keimunan gitu. Artinya kita bilang badan udah pakai lemak nih sebagai sumber tenaga. Oleh sebab itu pada saat buka kita harus punya satu kesadaran untuk bilang saya tidak akan melakukan yang namanya overkompensasi atau melakukan yang namanya mentalitas balas dendam gitu. Jadi kalau sehari-hari kita di antara jam 6 atau 6.30 sampai jam 11 malam atau setengah 11 malam sebelum kita tidur, biasanya di bulan non puasa biasanya kita cuma makan 1 kali gitu ya. Kenapa mendadak tiba-tiba di bulan puasa kok kita bisa jadi makan 3 kali atau bahkan lebih. Nah dari situ sebenarnya kita bisa lihat kayak 1 meal a day atau makan cuma 1 kali pada saat dinner aja itu sebenarnya udah memberikan satu kebermanfaatan pada kita yang luar biasa gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau memang mau memanfaatkan puasa pada saat di jam jendela makan kita atau di jendela buka, kita kalau bisa senormal mungkin seperti layaknya hari-hari biasa begitu. Oke, nah berarti kecenderungan untuk berat badan naik justru lebih ada gitu ya Mas ya ketika kita seperti tadi Mas Ade bilang bahwa mungkin makannya bisa jadi lebih banyak gitu saat berpuasa karena overkompensasi itu tadi. Gimana caranya supaya menjaga berat badan kita saat puasa ini mungkin ya meskipun nggak turun tapi normal lah, nggak naik juga gitu Mas? Iya. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau kita normal makannya pasti berat badannya turun ya, karena jendela makannya kita lebih sedikit daripada sehari-hari gitu ya. Tapi ada satu hal yang mungkin Mbak Anita tahu bahwa memang kalau kita memulai dengan mengkonsumsikan waktu buka kita agak sedikit kalap ya dalam tanda kutip ya. Nah pada saat itu terjadi yang namanya kalau yang disebut dengan namanya fluktuasi gula darah gitu. Jadi makannya banyak, waktu kita masukkan makanan begitu banyak pada saat buka, otomatis gula darah kita tinggi naik. Nah ketika gula darah kita tinggi, makanya kenapa insulin hadir, dia ngambil kelebihan gula itu untuk disimpan di dalam sel di dalam tubuh kita. Tapi karena tingginya makannya banyak, maka otomatis terjadi untuk bisa dari dia tinggi itu untuk diturunkan ke yang namanya baseline kita di 90 sampai 100 mg per desiliter darah, itu akhirnya jadi jauh. Nah makanya kenapa cenderung habis makan di puasa itu cenderung terjadi yang namanya insulin spike, makanya terjadi
yang namanya tuh kalau bisa dibilang jadi lemes dan ngantuk gitu. Nah ketika ngantuk itu ngantuknya habis turun ke bawah melewati baseline kita. Nah pada saat itulah badan bilang saya minta makan lagi. Nah ketika makan lagi ditarik lagi ke atas lagi lalu diturunin lagi ke bawah, itu yang terjadi yang disebut dengan namanya roller coaster energi gitu. Nah jadi bukan salahnya personalitas kita, tapi ketika kita salah siasat dalam mengkonsumsikan pilihan sumber makanan, makanya kenapa hal itu yang terjadi. Makanya kenapa kita jadi kepengen makan terus. Nah teman-teman mesti tahu bahwa hanya protein dan lemak serta serat yang kalau kita konsumsikan ya, kalau kita berbicara makronutrisi, dia yang akan merilis yang namanya hormon kenyang atau satiety hormone. Nah kebalikannya karbohidrat kalau kita makan terlalu banyak, nah pada saat itulah kita tidak mampu merilis yang namanya hormon kenyang tersebut. Makanya kenapa kita cenderung untuk makan lagi. Jadi bukannya nggak boleh teman-teman sekalian, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi sekali lagi ada satu keunikan bagi kebanyakan masyarakat. Uniknya tidak pria, tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin. Apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya bukan memberikan yang namanya kesehatan dan kelangsingan, justru memberikan yang namanya kesakitan dan kegemukan. Oleh sebab itu, makanya kenapa ketika di bulan Ramadan ini sebenarnya satu momentum yang sangat baik bagi kita semua untuk bilang kasih kesempatan kepada tubuh untuk istirahat, dan kedua kasih kesempatan kepada tubuh untuk bisa menunjukkan kecerdasannya. Karena selama ini kita, kalau ada istilah orang bilang sakit disebabkan karena dua hal. Satu karena kekurangan, itu namanya defisiensi, itu biasanya jarang. Yang kedua adalah disebabkan karena kelebihan, itu yang disebabkan yang namanya toxicity gitu. Nah jadi kecenderungan yang kita masukkan ke dalam mulut kita tuh kebanyakan adalah sesuatu yang berlebihan yang membuat kita sakit. Makanya kenapa begitu puasa kecerdasan tubuh akhirnya terjadi. Itu banyak sekali pada saat waktu kita puasa. Akhirnya produksi hormon pertumbuhan meningkat, BDNF meningkat, terjadinya yang namanya autofagi atau self cleaning di badan gitu. Jadi begitu banyak kebermanfaatan puasa yang teman-teman sebenarnya bisa search ya, bisa cari. Tapi teman-teman akan bisa lihat sendiri dengan rajin berpuasa justru akan membuat kualitas kesehatan kita secara cardiovascular health, secara kebermanfaatan secara energi pun juga sama gitu ya. Jadi begitu banyak sih kebermanfaatan yang bisa didapatkan. Oke, mungkin jadi intinya pemilihan makanan juga sangat penting gitu ya Mas ya untuk kita konsumsi pada saat berbuka dan Betul. juga sahur gitu. Boleh dikasih Ya. mungkin jenis makanan apa gitu Mas yang sebaiknya kita makan atau sebaiknya kita konsumsi supaya pada saat puasa itu nggak lemes gitu? Iya sekali lagi, jadi kesalahpahamannya orang beranggapan bahwa puasa itu membuat lemes, itulah yang sebenarnya juga menjadi mitos ya. Karena puasanya sendiri juga tidak terlalu lama, pada dasarnya hanya sekitar 13 jaman gitu ya, hampir 14 jam. Kalau dalam hal sahur sebenarnya kalau saya justru malah ada sedikit kebalikan memberikan masukan, yaitu adalah bahwa kalau bisa justru kalau kita mau memanfaatkan badan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, pada saat sahur kita mengkonsumsikan lauknya aja. Karbonya mungkin secukupnya, kalau bisa tidak masukkan karbo tapi masukkan protein dan lemak akan lebih baik gitu kalau menurut saya ya. Tapi minum juga cukup gitu ya. Nah kalau buka puasa saya rasa mesti mungkin tadi kayak complete meals tadi nggak ada masalah ya, itu satu hal yang sangat baik. Alasan kenapa di sahur kita nggak masukin karbo adalah salah satunya kalau menurut saya kalau seandainya ini membuat siasat gitu ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang kurus, yang mungkin nggak ada kebutuhan mau bakar lemak atau menurunkan berat badan ya tentu normal aja, nggak kenapa-napa. Tapi kalau ceritanya ini hanya bicara, saya menjawab lebih kepada siasat. Kalau kita nggak masukin karbo pada saat sahur, maka badan sebenarnya ketika tidak terjadi kehadiran insulin, terakhir kan terjadi kehadiran insulin pada saat dimana kita makan malam kan, terakhir makan kan mungkin jam 9 malam gitu ya. Nah jadi pada saat pagi kita cuma masukin protein dan lemak, nah pada saat itu tidak terjadi yang namanya fluktuasi gula darah. Nah kita baru makan lagi kan baru setelah buka puasa. Nah jadi hitungan di badan akan bilang bahwa dia berpuasa bukan cuma pada saat sebelum sejak di jam 4 pagi gitu, tapi sebenarnya dia sudah mulai berpuasa dari jam 9 malam kemarin gitu. Jadi puasanya akhirnya badan akan merasakan ketidakhadiran insulin sejak
kalau tadi puasa normal 14 jam, akhirnya bisa jadi 22 jam gitu. Nah itu jadi akhirnya nambah lagi kemampuan tubuh bisa bakar lemak lebih optimal lagi gitu ya. Nah kalau asupan vitamin, protein untuk protein bisa didapat dari hewani dan nabati ya, teman-teman tahu ya. Bisa dari daging putih, daging merah maupun dari kacang-kacangan gitu ya. Itu kalau kita berbicara yang namanya protein sendiri gitu ya. Kalau karbohidrat tadi sekali lagi memang ada karbohidrat yang sifatnya sederhana, ada yang sifatnya kompleks gitu ya. Nah, tapi kalau bisa yang dari alami dan bukan makanan olahan itu akan jauh lebih baik lagi gitu ya. Oke, Kalau nah lemak biasanya cenderung kita dapatkan dari sumber protein itu sendiri biasanya mengandung lemak. Selain itu juga lemak bisa didapat dari sumber-sumber alami seperti misalnya minyak kelapa, minyak ikan, bisa dapat dari kuning telur gitu dan sebagainya. Kalau kayak sarapan ya Mbak ya, kalau sahur gitu mungkin kalau biasa pagi kadang-kadang kita juga kalau berbicara tipikal populer pilihan makanan yang komplit menurut saya adalah sebenarnya telur. Jadi ada putih dan ada kuning telur, itu saya rasa itu udah memenuhi syarat untuk seperti ada kandungan proteinnya, ada kandungan lemaknya juga yang baik juga. Itu satu hal yang sangat baik. Makan sama sayur juga boleh. Oke, nah kalau untuk menambah vitamin mineral, misalnya teman-teman mengkonsumsikan suplementasi boleh. Kalau misalnya dari makanan sehari-hari juga nggak ada masalah juga, gitu ya. Karena vitamin dan mineral pada dasarnya sudah terkandung di makanan kita sehari-hari ya, gitu ya. Oke, kalau untuk efektivitas pembakaran lemak ini Mas, apakah direkomendasikan nih olahraga pada saat berpuasa? Iya tentu, tapi kembali lagi tepat sekali tadi dikatakan ya, kalau seandainya lakukannya itu dalam arti kalau bisa intensitas sedang itu dalam arti maksudnya sebenarnya bukan masalah intensitas tinggi atau rendah atau sedang, tapi badan akan mengikuti situasinya sendiri. Jadi pada saat kita berolahraga di end of our fasting gitu, jadi yaitu adalah pada saat sebelum kita buka puasa. Nah pada saat itulah kalau kita bisa lihat ketika insulin itu benar-benar rendah sekali, nah pada saat itu badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga itu optimal banget. Jadi waktu kita berpuasa sebenarnya terjadi yang namanya hormon stres di badan kita tuh tinggi gitu. Tapi kembali lagi ini secara baik artinya ya, bukan artinya negatif tapi positif. Terjadi yang namanya kortisol, terjadi yang namanya adrenalin, terjadi yang namanya epinefrin, terjadi yang namanya production of human growth hormone. Itu semua kelompok daripada yang namanya katekolamin yang akan mengaktifasi yang namanya hormon sensitif lipase atau yang namanya badan akan membakar lemak itu akan optimal sekali. Nah, suggestion atau proposal saya sebelum buka puasa, kalau menurut saya bukan cardio exercise, tapi latihan pengencangan otot rangka atau latihan beban. Latihan beban bisa menggunakan alat bantu, dumbbell, barbel, atau menggunakan tubuh sendiri. Mungkin itu saran saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Aderay atas waktunya di saat sahur ini ya. Jadi semoga saja informasinya tentunya bisa diterapkan oleh masyarakat begitu yang menyaksikan acara ini. Sehat selalu Mas Ade, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Ya, makasih Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat berpuasa.